Kata sahabat Ali, barang siapa yang memuliakan, membesarkan, mengagungkan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi sebab tadi sama-sama dibacakan tentang cerita kelahiran Rasul, maka mereka semua la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar meninggalkan alam dunia kecuali dalam keadaan beriman, artinya husnul khatimah. Kita orang mukmin tidak boleh merasa aman sepenuhnya terhadap Allah, iman kalau-kalau diambil. Wal a'yazu billah min zalik. Karena kata Imam Abu Hanifah, penyebab orang dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah, iman diambil Allah, penyebabnya ada 3 macam. Yang pertama, karena tidak bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini selalu bersyukur karena kita sudah dapat nikmat yang terbesar, nikmatul iman wal Islam. Maka orang mukmin itu hidupnya senantiasa yang ada itu bersyukur. Ke belakang kan mengeluh, tapi yang ada kita selalu bersyukur. Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel. Apa kata Allah? Sampaikan kepada umatmu, kalau dia menanam padi, lalu buahnya semuanya hampa, maka umat itu wajib bersyukur kepadaku, kata Allah. Lalu nabinya Bani Israel bertanya, ya Rabb, kalau umatku menanam padi, lalu berbuah ada yang berisi, ada yang hampa, wajar bersyukur, karena ada yang dimasak. Ini hampa semuanya, kenapa yang disyukuri? Dia ada sauting yang berisi. Allah menjawab, dia bersyukur karena aku masih ingat kepadanya. Jadi nang kita syukur itu ingatnya Allah kepada kita. Karena Allah ingat kepada kita, maka ditanam padi tumbuh. Yang numbuhkan Allah. Berarti Allah ingat kepada kita, sekalipun buahnya hampa. Maka kita orang mukmin ini bersyukur bang hidup. Membuka kedai, membuka jualan dari pagi sampai patang dari orang berbelanja. Sekali hendak tutup hanya orang datang. Cakap banyak nukar sasa 2 bungkus. Itu pun wajib bersyukur. Kenapa? Allah masih ingat dengan kita. Makan lauk maras, lauknya ikan karing tamban, maka lawas kada taharung, nang lain dia lagi. Begitu disanga, tapi sah kepala awan awaknya. Kada pinandu lagi yang mana ampun awak, mana ampun kepala. Itu pun kita wajib bersyukur karena Allah ingat kita. Makanya ada rezeki kita hari ini. Kita kalau kada bisa bersyukur nang sedikit, maka jangan harap dapat nikmat banyak bisa bersyukur. Makanya supaya kita nih hidup bersyukur, memandang dunia ini ke bawah. Jangan mandang dunia ke atas. Nang dipandang orang nang belum sugih. Jangan mandang orang nang sudah sugih. Nanti hidup kada bersyukur, timbul hiri. Kita kada usah berhiri dengan orang nang sugih, ada usah. Apa sebab? Karena orang sugih sama aja orang susah. Ada bedanya. Orang susah makan sepiring, nang sugih sepiring aja juga. Ada sejarahnya orang susah makan sepiring, nang sugih sebeskom. Tarai juga mau kayak ular sawah betalanan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja juga. Ada sejarahnya orang susah minum secawan, nang sugih seimbir. Itu bukan orang sugih, itu sapi. Orang susah tulak ke undangan pakai kopiah syuting. Orang sugih syuting aja juga. Ada sejarahnya. Orang susah pakai kopiah syuting. Orang sugih bertumpang 7. Itu bukan orang sugih, itu orang bebungulan. Lah sama pemakan. Lagian minta maaf. Oh jadi orang belum sugih, bukan orang susah, belum sugih nih kan? Amnya sugih hampir susah.
Jangan pulang orang miskin makas kawan. Bukan orang miskin, orang belum sugih. Sama ya pada miskin juga. Cuman biasa, cuman tahalus. Orang belum sugih dengan orang nang sudah sugih, kada mesti nang sudah sugih itu hidupnya lebih tentram daripada nang belum sugih. Kadang hidupnya kada pada tentram, kada banyak pikiran. Kenapa? Hutangnya banyak. Amun kada percaya cakap saya, boleh cek di bank BRI itu. Cek di bank BNI. Yang berhutang itu siapa? Mesti orang sugih. Serta pikatna tumpukannya. Orang susah dia bisa hutang. Kenapa? Kada dihutanginya. Batarai. Nah, aku bercakap besing tapi betul tak? Orang membawa sertifikat rumahnya 4 tingkat, 100 juta keluar duit. Awak surat nikah dibawa. Diharapkan. Aku dan aku ni orang bank laku lah jako. Amun jaminannya surat nikah kada laku setai je. Banyak bang aku anak buah di bank sana juga. Udah aku takut nih, bank syariah itu anak buah kami banyak, aku takut nih deh. Nang berhutang tuh orang sugih, orang susah kada. Orang susah nih tanang hidupnya. Hanya tanda kepala dibantal mengaruh guring. Kada bersunduk lawang. Malam hari. Kada takutan kah di cuntan maling? Apa yang cuntan maling? Biar cacahan acan semangkok. Tarai nginomo sakit parut. Ada dapur harang sebuah bikat dawai dah. Diangkat dapurnya dah tinggal buritnya. Ada kalau dipakai juga. Coba tarai kalau sugih. Kadang mana bisa nyanyi guring. Hanya rimbah nukar pumpung hanyar. Banyu pasang dalam. Mana wani guring? Kakalotok bunyi pumpung. No, menyintir pakai batu anam dah. Coba tarai orang susah. Kakalotok bunyi pumpung. Tanang ay siden. Dia divisi pumpung. Ada jongkong di bawah perumahan. Kadang kalau dicuntan, bucurnya aja 4. Apabila diturunakan, baru dinaiki karam deh. Nyamannya. Jadi kada usah iri. Nang dipandang tuh ke bawah. Kalau masalah dunia, supaya kita ini hidup selalu bersyukur. Sehingga kada memaksakan keinginan di luar kemampuan. Kita ini apa hidup maka bermasalah. Karena kadang memaksakan keinginan di luar kemampuan. Mestinya keinginan itu ukur dengan kemampuan. Jangan gengsi tapi pandang fungsi. Keinginan kita ini hendak kayak juga bertukar Honda nang ganal tuh. Honda nang kayak harimau. Honda tuh mun kada salah lihatanku bacaannya NMAX. Nya kadang-kadang lain tulisan lain bacaan. Ini protokol jujur banget. Ini membaca sesuai dengan tulisan. Nah, itulah Malaysia. Aku bertangkar kawan-kawan. Maambili Habib, maambili Kiai. Kiai dari Pekalongan. Jadi jako ditakoni orang. Ustadz ya, Kiai naik pesawat apa? Jako naik Lion. Lain sotai Lion jako. Lain ya. Jako kada Lion. Tulisannya Lion, rupanya bacanya lain. Nah, sama dengan lab nih. Nih lab nih. Itu kalau dibaca lab tuh. Nah, jadinya nih jujur banget dengan tulisan orang nih. Nah. Jadi kita nih jangan gengsi. Hendak bertukar Honda NMAX. Duit gede. NMAX itu harganya 33 juta. Sedangkan duit kita 15 juta cuman. Syukuri nang 15 nih. Dapat menukar Honda NMAX. Sudah tukar Honda NMAX. Jangan memaksakan Honda NMAX. Nanti berubah jadi Honda Minik. Apa tidak Minik? Setiap bulan nyetor kreditnya terus. Kada terbayar ambil dialir. Kenapa pada tinggal Minik lagi? NMAX hilang, NMAX kada dapat. Nang ada cuman Minik. Makanya dipaksakan. Kan fungsi sama. Orang pakai Honda NMAX dari sini ke Tembilahan sampai. Orang pakai Honda NMAX dari sini ke Tembilahan sampai juga. Cuman bedanya gagah kawan dari awak itu nerai. Kita nih hendak kayak makan lauk nyaman, terus siapa nak hendak. Tapi kemampuan gak ada cukup. Ada cukup. Bisanya lauk kada peti nyaman. Hendak kayak kita menukar lauk undang galah. Tapi duit kada cukup. Cukup hagin bertukar undang papai. Sudah tukar undang papai. Pandang fungsi jangan gengsi.
Orang makan lok undang galah, imbah makan kanyang. Orang makan lok undang papai, imbah makan kanyang aja. Esok pagi sama pada sakit parut. Nang makan undang galah sakit parut, nang makan undang papai sakit parut. Nang makan undang galah behira di Sungai Salak, nang makan undang papai behira di Pulau Palas. Hanyut kata bilahan. Teganding dua nih orang nih teganding. Bisa lah membedakan mana hasil undang galah, mana hasil undang papai. Ada daripada membedakan apanya gengsi. Gengsi kita hendak kayak kita bertukar HP nang konal nang beri bakuir itu. Duit jadi cukup, sudah tukar nada. Apa gengsi sama fungsinya? Ini aku nanya bakurap kada aku ganti. Lah fungsi sama, apa bedanya? Panitia mau undang aku pakai ini, halu aja aku. Nang bakuir gin sama aja. Ini kadang 2-3 bulan berganti pulang HP, 2-3 bulan berganti pulang. Napang pada banyak keluar duit kada karuan. Jangan gengsi, tapi pandang fungsi. Kepingin naik kita nih, bebini 4 kepingin. Cuman keberanian kada ada. Jangan coba-coba. Mau ada terabang mangkok lewat jendela juga lah. Syukuri aja pernah ada. Supaya matinya husnul khatimah. Jangan pati banyak mengeluh, hidup ini jangan pati banyak mengeluh. Dalam hadis, alhamdu ala ni'mah amanun li zawaliha. Kalau kita ini sudah bersyukur dapat nikmat aman. Aman. Nanti nang belum dapat bisa dapat. La in syakartum la azidan nakum. Saya sudah. Surpi sudah membuktikan. Nah, makanya kita nih kalau ditanya kabar bagaimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Padahal hintur lama dah. Ada Bapak? Artinya mata sehat. Pinandu aja masih di duit biru on habang tu pinandu aja. Berarti sehat. Walaupun hintur sakit. Syukurin nang sehat supaya nang sakit ngelakas wagas. Jangan mengeluh nang sakit. Jangan. Kalau kita syukuri nang sehat, nang sakit lakas wagas. Aku merasakan dah. Diundang ke daerah Takulan masuk dalam lagi. Tak tahu kenapa ngaran daerahnya. Minta acara halal bihalal. Hendak menempatkan malam keempat. Mana bisa. Menang but kepepanuhan do siapa hendak. Mun sampai ke atas berjubung. Gairah juga. Kalau kau gelombang kuat begitu, jako menghendak ditunda, karena agak seminggu, jadi kan penumpang agak kurang, hakon orang dah. Rupanya hari yang ditentukan, jam 3 subuh tuh isok berangkat, jam 3 tuh aku karena sakit parut, behiraan, diari. Mau kada tahu diari, mencret. Amun kada tahu mencret, behiraan. Mohon kada tahu bihiraan diari. Mohon kada tahu diari bebulik mencret pulang. Itu rahasia penceramah disuruh panjang-panjang. Kenapa aku disuruh panjang-panjang modal kalau peti ada jadi ku budi-budi kakan. Nya ceramah terserah aku Bang. Hendak itu aja kok putar-putar kada Bapak. Suka-suka aku lah yang ceramah aku. Sama apa nanti yang nyuruh panjang-panjang. Nah. Sekalinya menunggu pagi, aku berangkat aturan jam 8:30. Karena air raya itu kan lebih cepat berangkatnya. Kadang jam 9. Sekalinya aku 8 kali apa bulak balik sudah ke WC itu. Kada tahan aku. Tapi kira aku macam mana nih undangan orang. Maka jauh tempatnya. Sekalinya ditelepon aku. Bagaimana Ustaz? Sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal sakit parut aku. Amun aku berpadah gelisah. Gina penetia. Jadi aku kada berpadah kada. Aku syukur sehat nang lain. Walaupun sakit parut. Jadi orang rumahku anu batalakan aja. Jika aku kada bisa batalkan undangan, aku sakahingkat. Aku suah garing menolaki undangan nih. Berapa kali muntah di jalan aku. Tulak aja tak aku. Aku menjelujuk ceramah, tulak aja tuh. Karena kalau kita membatalkan, orang kada tahu alasannya. Pokoknya kalau membatalkan tuh batal tadi Bang. Tarai malamnya aku batalkan. Padahal aku udah uzur kan, sarik sidin. Mentang-mentang gagah aja. Diundang bisa membatalkan. Jadi aku bisa membatalkan. Jadi aku harus berangkat. Di orang rumah daripada tercirit dalam bot. Nanti begalar usah cirit. Awak gagah. Di galer usah cirit. Apa kata dunia?
Orang jelek wajar lah, bergelar cirit itu ada masalah lah. Orang segagah aku bergelar cirit malas lah kok. Aku pikir bujur juga rumah nih, tapi aku akal panjang. Ada pampis cucu aku tertinggal. Aku gunting kok, aku ada salah dalam handap. Jako panggil anakku nang bungsu, jako jahit ya kan nak kat sini. Entah apa aja. Jako nyaman mau tercirit disedutnya. Kada tak keluar, jadi orang kada tahu pada tercirit. Ja anakku Pak Ai, kada usah ngini, pakai softtek aja. Kalau softtek dia anakku kada pengen menjahitnya belem. Begitu dibuka lem, bah jako cakap tahu dari tadi aku bersoftek dah. Pakai softtek aku ketembilahan. Ada suah seumur bersubtek aku. Rupanya kada nyaman. Asa bergejalan, asa aku diburit. Tapi kan masalah nang penting aku jangan digalai rusak cirit. Alhamdulillah karena aku bersyukur sampai ke tempat dari lagi aku sembuh. La in syakartum la azidannakum. Belajar kita mensyukuri nikmat nang ada, biar nang sakit-sakit nanti kembali menjadi sehat. Nang kedua, kenapa dikhawatirkan orang tidak husnul khatimah? Karena tidak pernah takut mati. Maunya kita ini ada takut mati. Makanya ikuti peraturan, protokol kesehatan ikuti. Saya minta maaf hari ini memang kelupa kok. Karena biasa aku taat. Saya Jumat tadi ceramah di Kudim. Basker kok, bercakap kan basker. Kenapa maka lupa hari ini? Lalu karena sembuh jadinya kok. Tapi peneliti yang menghuluakan. Soalnya tadi jam 2 guru kita Ustadz Fikri, cucu Tuan Guru, ceramah di rumah saya. Jadi kami ngadakan maulid tadi. Jadi aku berdesak-desak. Beliau makan, saya berangkat. Baru anak buah suruh ngantar, tertinggal masker. Ya, pada selama ini aku kada tertinggal, ada suah karena sampot, sekali tertinggal karena sampot, nasib ya. Panitia kada menyiapkan atau kan disiapkan. Kalau kami ditungkal, kami siapkan masker itu. Saya datang disiapkan. Ini kada salah aku sama kesalahannya. Jangan kada takutan mati. Jangan nentang, jangan. Nabi mengajarkan kalau di tempat itu diduga ada bahaya, jangan ke situ. Kalau harus ke situ, patuhi protokol kesehatan. Nabi itu liwat di pohon condong, kada mau Nabi liwat bawah. Nabi liwat atas. Memang tawakal. Kadang-kadang kita nih ketinggian ilmu dari amal. Amal bebiada, ilmunya main hakikat terus. Subuh kada sembahyang, mana mau ketemu gitu. Mana mau. Jangan keganalan ilmu. Memang ilmunya kita semuanya itu Allah. Tidak ada. Kalau Allah menghendaki kaya apa aja tetap. Tapi kalau Allah menghendaki kaya apa aja kada. Itu ilmunya amal. Jadi kitanya jangan makai itu kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ular tajun yang berwisa, beliau kada lari. Jamaahnya larian menghindar. Selebihnya baru tawakal. Lari hulu. Hanya berserah dengan Allah. Amun dipatoknya itu nasib juga. Tuan Syekh kada berlari. Sidin cucuk ilmu awan amal. Tuan Syekh itu selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh kada batal. Apa gawi Sidin? Menghatamkan Al-Quran setiap malam. Amalnya mantap, ilmunya mantap. Yang kita amal sedikit, ilmu tinggi. Ada mau? Boleh cobakan. Tuan Syekh Mahadang masuk ular tu ke leher Sidin, langan baju sebelah, melayap di badan, keluar di sebelah, pada dipatoknya. Kita jangan coba mempraktikkan ketinggian ilmu. Kalau kau kena boleh kena tetamu ular tadung, sorong betis. Itu bukan tawakal, bungol tambuk namanya. Kita ini sesekali takut mati. Karena rata-rata kita ini kalau sudah sakarat maut, rata-rata berkata, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, cobalah undurkan kematianku ya Tuhanku. Undurkan, jangan sekarang. Memang betul lah. Aku sudah menghadapi hendak mati cuman kada jadi. Saya memenuhi undangan Tanjab Timur. Peresmian pelantikan Bapak Kepala Desa oleh Bapak Camat. Diawali dengan pengajian.
Saya karena tidak ada benturan jadwal, saya sanggupi sebelumnya. Rupanya pas anda berangkat, hari mendung, cuaca ada bagus. Angin bertiup kencang, gelombang ganal, botnya halus. Orang penumpang banyak, keluarganya hendak tulakan juga. Aku hendak mundur, malu pula. Takutan, masa kalah tawakal dengan supir. Supir setiap hari lewat laut waniainya. Ada yang mengaji bab tawakal, awak nanti orang baca kedua ni rugi baca rupai aku masuk ke situ dia. Padahal hati sing takutanan cuman gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Iya tidak iya sing penting penampilan. Padahal aku sing takutanan. Begitu keluar Kuala Tungkal dibantai gelombang bersambung, basah kami di dalam. Aku gin basah. Pimpinan menangisan dah. Aku belum. Dan aku nangis. Sekalinya sampai di tengah laut, berputar angin itu. Kupi periksa gelombang tuh jauh tinggi pada aku. Pada aku duduk. Maka karuh pulang tuh. Hampasnya patah. Sauk bot tuh sebelah patah. Berteriak supir. Kata supir berdiam, jangan ada bergerak. Kalau bergerak kan linggar tumpah kena. Jadi jangan ada bergerak. Kalau kau nak bercangol pada terpal kan, nanti begitu dibuka terpal masuk nangkat berikutnya habis karam. Jadi kada dibolehkan keluar. Disuruh berdiam semuanya di dalam tuh. Di dalam tuh orang rame berteriakan menangisan. Peragap berdua-berduanya beragapan. Aku juga nak ada beragapan lagi. Yang ku ragap dia siapa? Ada bibi ni sampingku, tapi tuha boleh aku magam tuha ini takor. Saya tidak lagi terpikir butuh ada karam, kada terpikir lagi. Yang saya terpikir, ya Allah jangan engkau ambil aku hari ini. Aku hendak banget dapat waktu 5 menit nang ke depan hidup apa kada aku masih. Bakunyong kada bisa. Aku berdoa, ya Allah, kada siap mati aku, jangan diambil keganangan di anak aku. Anakku ya Allah masih halus-halus, ya Allah. Biniku masih anom. Nah, aku mati bisa diwarisinya. Ini warisinnya Carlo. Nyaman dinya sakit dia wak. Rata-rata kita kada siap mati. Maka sesekali kita ingat mati, biar bercakap hati-hati. Jangan lagi pati menyambati orang. Karena kalau kita nyebut keburukan orang, minta maafnya payah. Harus kita nih kalau minta maaf dengan orang katanya ada 5 caranya. Kalau aku terangkan ke 5-5-nya nih kada habis. Karena aku kada hafal. Nah, cuman aku nak hafal cara pertama, kalau minta maaf itu harus disebut kesalahan kita. Kita pernah memfitnahnya sebut. Aku minta maaf, aku pernah memfitnah Hikam ke ini. Minta maaf, nggih. Begitu. Kami di rumah kami itu, kami ini kan kelahiran Riau juga. Saya ini asli Riau. Daerah Sungai Terap. Jadi Tambuniku di Riau. Orangnya Tanjung Jabung Barat sana. Makanya aku banyak ke Riau, panggilan Tambuni. Ada di sini. Jadi kada kawa kada. Jadi maunya disebut apa salah kita. Mon laki bini bermemaafan sebut apa kesalahan laki on bini sebut minta maaf. Kata Ustadz Dasat Latif, bukan Jako. Hidin mencontohkan. Orang ni tugas terpisah laki bini. Rupanya nang laki berselingkuh di sana. Itu harus dibilang Jasidin. Bulikan laki. Bermaafan hari raya bertamuan lawas kada bertamuan. Yang laki minta maaf dia, saya terhilap, saya berselingkuh di sana. Oh jenang bini kada apa-apa, aku rela dunia akhirat. Itu memang kita manusia tidak salah dengan khilaf. Aku gin berselingkuh juga jenang. Pantas saya. Pantas sama apa kan rupanya sama pada waluh bejerang. Itu disambat. Mau kada disambat kita lepas tuh cara pertama. Cuma kita ada terakhir, sudahlah. Mungkin kita menyambat cukup minta maaf saja. Karena lebih darurat kalau disebutkan. Kena timbul masalah baru. Jadi kita menunggu air raya pang bermaaf-maafan usah disebut apa salah kita. Jadi kita hendak mati nih, apalagi dah Tuhan nih. Macam saya ini 52 dah umur. Kemarin guru pondok 44 cuman umur meninggal. Nang bulan puasa kemarin 40 cuman. Nang baru ini ada Andi apa siapa namanya itu? Andi Taufik Hidayat di Sungai Akar sana. Munduk santri kami 18 tahun juga. Karena daerah putih apa tuh. Baru ini pulang ada lagi santriwati kami kuliah di Padang. Karena daerah putih juga, meninggal juga. Kawanku imbah makan durian kebanyakan
game juga. Makanya kok dapat handak kan makan durian lah kok. Ukuran game kuler gara-gara durian. Mungkin ada kolesterolnya, ada apanya. Jadi kita nih macam aku nih 52 ada umur. Bilang sarawan dah. Apalagi nak 60 nih makin naik. Aku 52 cuman. Jadi kita nih sesekali ingat mati aja. Supaya husnul khatimah. 2 ada. Nang ketiga. Orang yang dikhawatirkan mati tidak husnul khatimah karena suka menzalimi orang, karena suka menganiaya orang, karena suka membuat susah orang. Makanya kita hidup ini bagaimana jangan sampai orang susah sebab kita. Kita berusaha jangan sebab kita orang menderita. Itu amalan supaya kita matinya husnul khatimah. Kalau tidak nanti dikhawatirkan ternyata alhamdulillah. Ada amalan husnul khatimah setiap tahun kita memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan dihisab lagi. Kita ini kalau masuk surga dihisab tipis harapan. Tapi ada amalan. Cuman kata Imam Syafi'i amalannya supaya masuk surga nih kada dihisab. Pertama, kerjakan semua kewajiban. Nang kedua, kerjakan kebaikan. Karena wal amalu sholih khairu qaidin ilal jannah. Perbuatan-perbuatan soleh itu sebaik-baik yang menuntun menuju ke surga. Cuma kita kada tahu lewat amal mana. Kalau Imam Al-Ghazali itu sebab menginumi lalat cuman. Dalam kitab Nasaihul Ibad mengarang kitab lalat kehausan hendak minum sidin. Sebab meminumi lalat kesian, maka dapat tempat yang mulia. Kalau Imam Syibli rahimahullah, itu sebab menyayangi kucing. Makanya kita kucing disayangi di rumah tuh. Ini kucing karena jentil hari-hari. Terbalik telinga kawan. Mengungung kayak helikopter di telinganya. Kucing hanya mengambil senangin sehimpil. Mengapung, mengambil sesapu lidi, menghambat burit kucing. Kucing dihambat di burit, melacung. 3 kali kucing melacung, 4 kali tak kami. Senangin pun tak kipai. Itu namanya tidak peri kekucingan namanya. Kita kada tahu sebab apa kita nanti dapat rahmat Allah. Maka belajarlah kita menyayangi semua makhluk Allah sekalipun bukan manusia. Nang ketiga, belajar menyayangi para aulia. Orang itu hidup barakah karena memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Makanya kalau munduk pesantren, orang yang mengabdi dengan gurunya, itu hasilnya kada sama dengan orang yang sekedar belajar, tapi kada suah maharung guru, kada sama. Ada sama. Orang-orang yang hibat-hibat itu, rata-rata mengabdi dengan gurunya. Itu rata-rata. Makanya ada guru nang ceramah di Banjar tuh. Mujasidin menuntut ilmu itu nang nomor 18. Nomor 1 ya mengabdi. Mengabdi kepada guru, mengabdi kepada para aulia, itu menyebabkan hidup barakah. Makanya kita belajar menyayangi para aulia Allah. Warasatul anbiya. Nah, warasatul anbiya. Nang keempat, supaya hidup masuk surga senantiasa menetapi tawadu. Nabi itu syadidal haya iwat tawadu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Padahal Nabi itu paling hebat, tapi Nabi rendah hati. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat diangkat Allah. Siapa sombong, pangkat diturunkan Allah. Maka kita sehebat apapun, tidak boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Nah hebat kada boleh. Kenapa? Hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain. Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang yang belum sugih begawi. Cakanya orang sugih beretaan, mana sugih orang hebat. Di mana hebatnya? Hendak makan di warung, mana ada warung? Orang sugih beretaan, siapa hendak membulah warung? Amun kini sugih beretaan, hendak memakan senangin, di mana nukar? Orang di nangka lautnya, mau hendak senangin, tangkap seorang. Hebat lah orang sugih, duit sekarong. Kenapa ini tukar? Orang jualan dedek. Kalau kita ini sugih beretaan, hendak menukar beras lantik bamban, di mana? Orang buma dedek. Siapa yang bungol buma sugih beretaan dah? Amun kita ini sugih beretaan, ban mobil kempes, kemana nempal? Bingkel dedek. Orang sugih beretaan, siapa yang jadi bingkel?
tampal pucuk pisang 2 kali meletus deh. Makanya hebatnya orang sugih karena ada orang yang belum sugih menolong begawi nu kita. Makanya jangan kasar awan bawahan. Jangan kasar anak buah. Kalau punya kompak ampihan siapanya bitakan pinang. Amun kita nyabit pinang surang, membelah surang, menjemur surang. Tadi dulu awak latat pada pinang. Siapa bilang belimbing tak masam, sudah masam kelat pulang. Siapa bilang menjamur hitam tak hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Apa tadi dulu awak karing pada pinang. Untung ada orang yang belum sugih begini kita, maka jadi orang sugih jangan sombong. Jadi pejabat gin kada boleh sombong. Mendadak nang memilih kayak pang duduk. Aku nih buktinya ada orang yang milih aku jadi anggota dewan, kada suah duduk di kursi dewan aku. Aku duduk kursi suang di rumah, kursi plastik pulang tuh. Tapi puasa kok. Dada nang wani menggeser kursi kok. Tarai geser kok ambil pulang. Kenapa? Kursi-kursi kok masalah buat lo. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang deg-degan pulang, bersawong pulang kita. Jadi penceramah gen hebat. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Amun ceramah surangan siapa bungol ceramah surangan sini. Imbaham dibawakan PRT tali. Ini jadi muka ada hanau gula, muka ada nyau gila antara dua aja. Gulai nangka kenapa nyaman? Karena ada kerja sama bumbu cuman. Kalau tidak ada kerja sama bumbu, mana nyaman gulai nangka itu kan nyaman. Makanya nangka sekalipun disanjung orang. Orang mana aja bilang nyaman gulai nangka. Nangka jangan sombong. Nangka jangan merasa hebat seorang. Sempat tersinggung bumbu bahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam jadi diam. Pada hati garam uyah. Uyah tuh tersinggung, bahaya garam. Oh ya garam, bahaya garam, bahaya nangka. oh ya garam, nangka. Kalau kau merasa hebat seorang, aku tersinggung. Maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa nasib gulai nangka? Nggak ada begaram. Makanya hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Makanya kita kada boleh merasa hebat. Ibu tangan merasa hebat. Kenapa? Karena kata Sidin amun sukses kan aku mengangkat hebat sempian. Uja telunjuk kada aku na hebat. Amun ku tunjuk kan bergeser. geser. Bergeser, banyak telunjuk hebat. Oja kalingking kada bisa walaupun kehebat, tapi kalau duduk bersandar telinga gatal siapa yang masuk? Nah, kalingking masuk. Oja orang kampung jangan bertangkar, buktikan holo. Usit belawan telunjuk wan ibu. Kalah telunjuk, menang ibu. Ibu udah boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadap kalingking kalah pulang. Kalingking kada boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadap telunjuk kalah juga. Telunjuk kada bisa merasa hebat. Kenapa? Tadi kalah. Lalu siapa yang hebat? Dede. Yang hebat itu bersatu teguh, bercerai, kawin lagi. Apa? Sudah bercerai, runtuh pulang. Nasib. Kawinlah pulang. Banyaknya yang lain lagi. Ada kisah kawanku je. Haji Ating berkisah anggota dewan. Ada katanya bahari orang tandingan bola kue. Masing-masing desa bola kue. Nang satu desa bola kue, bola kek. Hentalunya aja 40 biji. Man 3,5 2 kilo. Belum susunya lagi. Anak tandingan bang. Masalah rasa kayak naulah nang penting kan penampilannya bagus. Nang satu desa bola kue sarang samut. Nyaman dapat juara 1. Kenapa kuenya aneh? Ada lubang-lubang dalam kue. Jadi juri itu kan bingung dapat nomor 1 rina. Nang satu kampung bola kue bingka. Kue bingka ini baunya gin merangsang dah. Mencium baunya aja lapar dah. Apalagi 2 hari kita makan makin lagi nyaman mencium baunya. Cuman ada satu desa ada 4 tandingan. Ojek kepala desa ngapa ibu-ibu ada 4 tandingan. Jadi ibu-ibu ngapang 4 tandingan. Modelnya kededek. Orang coba lihat 40 biji hintalunya. Awak mana dek? Bisi hintalu jar dedek. Nah panan diulah. Ojek kepala desa jangan kada 4 buai. 4. Jadi ibu-ibu napan dulu lah. Ojak kepala desa apa ada bisi pisang di rumah. Pisang masak. Pisang masak jadi tumbok. Ayak akan tapung, kacak akan santan. Ambil daun, bungkus, pais. Jadi pais. Uja ibu-ibu, ada harapan pai menang. Orang bulu kek awak pais.
Oh, jaga kepala desa, Bu Ai, kita kadang harap manang. Nang penting kita ikut berteritikasi begitu. Nah. Meramiakan. Masalah nomor kainah hulu nampak kan ikut-ikutan kita. Mengkada umpatan kan kada sihat juga. Ayo hari ditentukan. Tumpul di lapangan, juri terkumpul. Yang bahulu kek datang penuh dengan kebanggaan. Kitalah juara 1 karena kue kita mantap. Kenapa dia merasa mantap? Dasar mantap. Ayo Pak, dasar hebat. Wajarnya merasa hebat, dasar hebat. Nang kue sarang sambut datang, kitalah juara 1 karena kue kita hebat. Kenapa? Dasar hebat. Dalam kue bisa berlubang-lubang. Nang bingkak merasa hebat. Wajarnya hebat. Tak kumpul semuanya kue kecuali Pais yang belum datang. Kenapa Pais kada datang? Maantar batu tunjulan. Uja inur ikam aja jurai mantar. Uja ijor cak ada parlo suruh imah tu mantar. Akhirnya terpaksa bini arwah Haji Adul mantar. Bini arwah Haji Adul tadi mama antar hilang. Uja juri siapa punya Pais? Saya ikong dia angkat tangannya. Kenapa? Malulah mengangkat tangan. Akhirnya sudah hendak penilaian, turun angin kuat. Begitu turun angin kuat, menampur debu nang ada, terabangan, tak tutup kue bulu kek tak tutup. Diperiksa oleh juri bulu kek 0 nilainya. Cari bulu sarang samut kada berlubang lagi. Tak tampal debu. Cari kue bingkak kada berupa kue lagi. Yang selamat tinggal Pais lagi. Maka terpaksalah juri menetapkan yang dapat juara 1 adalah apa? Walaupun terpaksa, maka sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang kada hebat, tapi jangan merasa hebat. Makanya itu amalan masuk surga. Sedikit lagi. Kenapa memperingati kelahiran Nabi begitu besar pahalanya? Karena Nabi itu basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia tapi kada sama kita manusia, kada sama. Memang sama tapi kada sama. Nabi sebelum lahir berada dalam kandungan, kita gini dalam kandungan juga tapi kada sama. Mun kita dalam kandungan menyusahi kawitan. Uwa kada kakaruan. Paning sidin hendak macam-macam ulang dah. Ada nang hendak dibakas adunan gembung orang. Nang payah lagi mengidam hendak mencium ketiak laki, atau parah lagi. Kalau Nabi kadeda Sayyidah Aminah tuh kada merasa hamil si Den. Aku ini bujur bersurah tuh kada bubulan kada. Cuman Sayyidah Aminah ini maka tahu pada hamil karena para malaikat datang mengucapkan selamat. Setiap pergantian bulan para anbiya datang lewat mimpinya. Maka sadar Sayyidah Aminah kalau hamil. Lahir kita, Nabi lahir juga. Cuman kita lahir nyakiti kawitan. Nabi lahir kada. Kita lahir penuh dengan kotoran. Nabi dede. Kenapa? Dede manis dunia pada Nabi. Nabi itu sampai wafat lalat kedua ini singgah di badan Nabi. Mun awak lalat belengganan. Apalagi bisul pacah. Ada mau jauh terabang bebulik pulangnya. Macam mana lah dunia ini bang lekat pada hati kita. Nabi lahir tali pusat dia terpotong. Kita membuat tembuni. Tapi jangan bercita-cita bini melahirkan tali pusat tertatak. Itu berarti tembuninya masih di dalam. Nabi memang ada tembuninya. Kita bisa beludah, Nabi bisa beludah juga. Tapi ludah Nabi bawa berakah, ludah kita bawa musibah. Amun kada caya, ludah kawan higa tu. Mau kada bingkas coba latarai. Ada sama. Nabi bergaul, kita bergaul juga. Tapi bergaulnya Nabi kada sama kita. Nabi bergaul akhlak mulia. Akhlak apa? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Makanya Nabi itu dalam pergaulan satu, Nabi lemah lembut. Nabi lemah lembut. Iza tahaddasa tabassama. Nabi kalau berpandir tersenyum. Tidak ada kasar dengan orang. Yang kedua, Nabi tidak kasar. Nabi mengajak berdakwah kada kasar. Makanya saya dipesani oleh guru saya Pekalongan. Saya kan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kata ke saya, kalau ikan bulik silahkan ceramah, tapi jangan kasar. Kenapa? Karena yang datang ini kada semua bahagia. Yang datang ini ada yang punya masalah di rumah. Ada yang datang ini mungkin tadi karena mamanya bininya ada. Ada kada jauh kada duduk. Kada jauh kada duduk. Pak aja. Bininya sarik. Kenapa? Baju kada berganti. Awangin tuh harus ganti abahnya aja. Karena ini jadi diam. Membir supan jenang bini.
Tapi tulaknya tuh Din. Jadi kita nang hadir ini kada bahagia semenyan kada. Mungkin ada yang punya masalah, bertukar pinang banyak dah. Harga 26, hendak menjual ke tukik kada laku lagi. Kan masalah. Ada nang imbah menyariki anak. Kenapa? Anak belelah terus. Awak ke bendera terus. Nah. Jadi amun aku ceramah di sini kasar-kasar, tambah suntuk. Makanya aku ceramah enjoy aja. Nah, biar boleh jangan suntuk lagi. Jangan kasar aja si Den. Kenapa kita jangan kasar? Karena kita kada tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Soteng lagi. Nabi itu bergaul pemaaf orangnya. Disakiti orang Nabi maafkan. Berdoa Nabi, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah kesalahan kaumku. Makanya kata Imam Khatim Al-Asam bilang dengan Imam Junaidi rahimahullah. Sama ngarannya on Pak Camat. Itu wali itu Imam Junaidi itu. Oh janang Imam Junaidi apa amalan supaya hidup tentram? Oh janang Imam Khatim Al-Asam 4 amalannya. Pertama, amun ada orang salah maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah dengan itu orang. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita membalas salah, membalas pasti lebih. Ada kisah kawanku di Tungkal. Orang nih dari darat pakai pumpong, tulaka pasar, bergantung di Jerembah, musim durian, menukar nang Tuhani durian, memakan sidin di pumpong tadi menghadang banyu pasang, bakajang sidin, asik makan durian, datang pumpong berikutnya, laju numbur pumpong sidin, tajungkang sidin, tapulanting durian di tangan, sarik sidin, ngapa aja sidin, kau tumbur pumpong kok? Oh jangan menembur, biasalah Pak, kayu sama kayu bantam. Ambilnya kulit durian tuh, sapuakannya kamu orang tuh. Ngapa Pak, kau sapukan kulit durian kamu aku? Biasalah Pak, kulit sama kulit bantam. Ya kan, tapi lain kulitnya. Yang satu kulit moha, satu kan kulit durian. Kawan buat kesalahan, cuman pumpung lingsak. Sekali membalas, moha kawan rakai. Kan labih namanya. Ada di kami sana. Orang itu ada 4 bini. Tapi kada benak, aku ni sidin curhat, awan kekawanan banyak Bang. Jadi kata sidin, aku ni curhat. Aku ni hendak benak cukup usaha dah. Bini pertama kada benak, kawin pulang aku. Kada benak pulang. 4 ikong bini jadin, apa kurangnya lagi. Tapi kada benak. Apalah amalan leh sidin supaya benak. Ada nanya hutin anom. Gampang cek aja. Pawahakan. Pawahakan ini masalah nih. Carik sidin, bulik. Sekali datang membawa pisau. Ini jadi pisau musuhnya nih. Apa nang tuha-tuha sibuk petata. Untung hana membawa pisau tuhnya tuha. Kada peti laju berjalan. Nang mau hulut anom jadi sawat buka. Kan kalau membalaskan lah lebih. Makanya kita nih jangan membalas. Nang ketiga, kita jangan mengharap kebaikan orang. Jangan mengharap. Kalau kita mengharap kebaikan orang, yuk hayap, kecewa. Tapi kitalah nang menaburkan kebaikan kepada semua orang. Aku nih karap dah. Orang aroh nih 2. Imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Jadi imbah isya syuting, imbah maghrib syuting. Sekalinya imbah maghrib kan lauknya sup hayam sup nang panas toh. Kemudian ikan nila bersambal. Aku nak bertambah kegenangan imbah isya masih ada 1 lagi. Makanan imbah isya ini orang sugih. Aku hafal dari masih ayam sup ayam kampung ya kone. Nasi samen itu bayang-bayangnya kok. Beres orang tuh kan dukuh anu pulang tuh beres solok pulang tuh. Akhirnya aku kada bertambah kada. Jakawanku tambah Pak Ustaz dah. Jako aku ada syuting lagi tambah. Melihat takannya aku terbalik-balik ikan nila tuh diguhitnya. Aku lihat takan rai. Imbah isya tulak aku. Imbah baca doa apa yang keluar? Bubur kacang. Aduh. Meleset. Makanya kayak saya pesan, jangan mengharap andi orang. Ceramah ni kan kada boleh kada mengharap. Kada boleh mengharap amplok tu kada boleh. Tapi lebih kada boleh panitia kada mikirkan amploknya. Itu pulang. Jadi kita ini Josidin mau nak selamat, jangan mengharap kebaikan orang. Tapi kita selalu berbuat baik. Jangan mengharap dihormati orang. Tapi kita belajar menghormati orang. Ini kita kadang-kadang menuntut orang menghormati kita. Awak kada bisa menghormati orang. Kita ulun menghormati orang. Kada usah kita minta orang menghormati kita. Dihormati orang kah kita? Kadakah? Sama. Jangan pernah tersanjung disanjung orang. Nanti jadi orang anjungan. Jangan pernah tersinggung ketika orang kada menyanjung. Nanti jadi orang perajuan. Itu ngalih penyakit ini batik.
ngalih. Makanya kita belajarlah hidup, saling harga menghargai, hormat menghormati, saling menabur kebaikan sesama kita. Insya Allah dapat meniru kehidupan Rasulullah dalam menghadapi pergaulan sesama kita. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nanti insya Allah akan saya sambung pada episode di tahun akan datang. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.